Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu sadaqal rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum taqwa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih surat Az-Zumar. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah memberikan gambaran bahwa Dia menciptakan manusia, Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar, kemudian menutupi malam dengan siang dan menutupi siang dengan malam dalam satu proses yang terus-menerus berlangsung jutaan tahun. Kemudian juga menjalankan, mengedarkan matahari dan bulan, semuanya berjalan hingga hari yang telah Allah tentukan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Kita lanjut di ayat yang ke-6 surat Az-Zumar, surat ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidah, thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa hu wa anna tusrafun. Yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, lalu menjadikan pada dirimu, pada jiwa tersebut pasangannya, dan kami turunkan kepada mereka, kepada kamu, Ibu Guru Yayan dan Pak Suroso, selamat datang dua guru, Pak Guru dan Bu Guru ini. Kembali lagi, wa anzala lakumul ja'ala minha zawjaha, dijadikan pasangannya atau istrinya, wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, dan dijadikan kepadamu 8 pasang binatang ternak. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum, menciptakan kamu dari perut ibumu, khalqan min ba'di khalqin, ciptaan demi ciptaan, fi dhulumatin thalas, dalam 3 kegelapan. Dialah Allah Tuhanmu, baginya kerajaan, tiada ilah selain Dia, bagaimana kamu bisa dipalingkan? Assalamualaikum Bu Yayan, Pak Suroso. Jadi grogi gimana disaksikan Pak Guru-guru ya. Kembali lagi ya, setelah Allah Subhanahu wa taala
menggambarkan bagaimana proses ciptaan langit dan bumi yang diperjalankan terus-menerus ya. Ayat sebelum jutaan tahun malam ditutupi siang, siang ditutupi malam. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat ya. Lumayan. Allah memerintahkan kita untuk melihat kepada diri kita sendiri ya. Proses ciptaan manusia. Satu lagi proses bagaimana juga disebutkan isyarat tentang an'am ataupun binatang ternak. Khalaqakum min nafsin wahidah tsumma ja'ala minha zawjaha, menciptakan kalian semua dari jiwa yang satu lalu diberikan pasangan ya. Zawjaha. Nah, kita manusia tidak pernah menyatakan bahwa kita menciptakan diri kita sendiri. Gak ada yang pernah mengatakan itu. Kalau ada yang mengatakan itu dianggap gila. Kalau bisa menciptakan diri sendiri berarti bisa menciptakan dong orang lain. Ya. Ada pasangan. Ya. Jadi tidak sendirian dan pasangan itu punya ciri-ciri yang sama dengan kita manusia ini. Perbedaannya dari sisi tertentu saja, terutama di reproduksi. Tetapi manusia berpasangan dengan jenisnya yang sama, yaitu manusia. Dengan laki-laki berpasangan dengan wanita dan ciri-cirinya tuh mirip. Ya. Punya dua tangan, dua kaki, ya. Bergerak dengan berdiri, ya. Bukan bergerak dengan pakai dua-dua ini ya. Berpikir, punya kemampuan berpikir. Wah, laki dan perempuan kan begitu ya. Ya, merasa punya sekian indera, ada lidah, ada penciuman, ada telinga, ada mata ya. Kan manusia tidak berpasangan dengan cacing tanah misalnya ya, yang nggak ada matanya mungkin ya. Jadi Allah memerintahkan kita ya, dalam ayat ini cek diri kamu sendiri. Dan tidak juga manusia berpasangan dengan yang mirip, misalnya simpanse atau kera dan sebagainya. Kan mirip tuh, cuma dia bedanya bulunya aja banyak. Ya, tapi tidak, manusia tidak ke situ gitu. Ya, jadi ini diperintahkan Allah kepada kita, coba dicek kamu itu bergaul dengan siapa, dengan manusia juga. Ya. Dan kecenderungannya juga sama ya. Manusia itu butuh kasih sayang ya. Orang butuh kasih sayang, diberikan kasih, saling memberi kasih sayang ya. Contoh nih ya, kalau kucing, ini kucing ya. Ini saya cerita tentang kucing karena sering lihat juga di rumah kucing. Saya tahu anak kucing ini adalah anak dari kucing yang satu gitu. Ketika dia sudah besar ya, waktu dia kecil, kucing itu gimana caranya memberi makan kepada anaknya. Ketika kucing itu sudah besar, ya, kucing yang anak tadi sudah besar, kemudian ibunya juga semakin tua kan. Ketika diberikan makanan, itu berebut. Ibunya tadi dengan anaknya tadi berebut, bahkan kalau perlu dipukul anaknya tuh, gitu. Coba saya mau nanya lah sama teman-teman. Kalau teman-teman jadi nenek-nenek nih, udah jadi nenek-nenek, kemudian ada anaknya nih, kemudian ada makanan di depannya, berebut gak? Gak mungkin, pasti itu diberikan ke anak. Itu manusia. Gak mungkin tuh anaknya mau ngambil, dia udah jadi nenek nih, anaknya mau ngambil dipukul. Gak mungkin, itulah manusia. Kita diciptakan berpasangan ya, dengan sejenis kita dan kecenderungannya sama. Gak pernah ada cerita manusia berusaha untuk menghancurkan anaknya, kecuali dia gila ya, atau terpengaruh setan ya. Coba bayangan kita misalnya ada seorang ibu yang membuang anaknya gitu kan, berarti ibu ini gila ya, gitu kan.
atau ibu ini kerasukan setan. Karena pada umumnya manusia itu berusaha menyelamatkan anaknya, makanya berpasangannya dengan manusia. Coba tadi cerita tentang kucing, ketika udah jadi ibu-ibu, mama berantem tuh sama anaknya gara-gara makanan. Ya, Pak, ada juga kali Pak yang ibunya sama anaknya berantem gara-gara makanan. Ya, aku bilang mudah-mudahan bukan yang dengerin. Ya. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, dan kami turunkan, kami jadikan kepadamu dari binatang ternak 8 pasangan. Maksudnya 8 pasangan itu 8 yang berpasangan binatang ternak. Salah satu ulama itu menyebutkan maksudnya itu 4 jenis binatang ternak yang dikenal dengan baik waktu itu di Quraisy, di Arab. Apa? Kambing 1, domba 2, sapi 3, yang terakhir onta 4. Ya. Kambing, domba, sapi dan onta 4. Coba kita perhatikan betapa kita ditundukkan salah satu sarana yang Allah berikan, yaitu binatang ternak, yaitu 4. Itu kan ditundukkan kepada manusia. Ya, walaupun ada binatang lain seperti ayam, bebek dan sebagainya. Tapi 4 ini salah satu sumber protein utama, protein hewani utama dan besar ya. Dan itu ditundukkan. Bagaimana unta yang segitu gede bisa ditundukkan oleh manusia? Ya, dan bisa dimakan halal. Kambing, ya, walaupun ada kambing gunung, kambing dan sebagainya, tapi kambing itu ditundukkan oleh manusia sehingga bisa diambil, bisa dimakan, bisa diambil susunya, bahkan begitu pun sapi atau onta. Ini sebenarnya kan mengingatkan kepada manusia bahwa manusia ini punya potensi, diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menundukkan ternak. Sampai ada ayat surat khusus namanya surat Al-An'am ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa ternak yang kita senang lihat dan sebagainya itu bagian dari kekuasaan Allah. Kita bisa menundukkan dia. Dia mau di mana, ditaruh di kandang, enggak digoncang-goncang tuh kandangnya sampai hancur gitu ya. Coba kandang kambing tuh, kandang kambing kan biasanya kita dari bambu ya. Coba taruh macan di situ, habis digerogotin tuh macan. Ya. Mungkin macan ada yang mirip-mirip juga dengan kambing gede kayak kambing Garut gitu gedenya. Tapi kalau macan ditaruh cuma pakai bambu itu, habis rusak, digedor-gedor, nggak bisa. Dia harus pakai besi. Jadi dimudahkan. Begitupun sapi, kerbau ya, dikasih tali aja di hidungnya, dia udah nggak bisa kemana-mana, nggak mikir itu Pak. Jadi 4 pasangan ini ya. 8 berpasangan, artinya 4 jenis ini ya, itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari penciptaan Allah. Ya. Beberapa nabi menjadi penggembala kambing ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Karena memang menggembala kambing dan domba itu butuh ketelatenan ya. Saya sendiri nggak kuat itu. Berapa teman-teman juga, Pak, miara kambing aja boleh banget, cuma saya nggak kuat ngarit gitu. Tapi sekarang ada teknologi yang kemarin saya ngobrol tuh sama ada salah satu orang tua murid yang usaha kambing. Dia itu pakai ampas tahu dan konsentrat ya, sehingga semakin sedikit ngaritnya dia. Cuma memang ada biayanya ya nanam di ampas tahu. Nah, jadi kurang lebih 10% aja tuh
dia ngarit pakai apa? Pakai mengambil rumput cuma 10%, sisanya itu pakai konsentrat dan apa? Dan ampas tahu. Ampas tahunya itu kurang lebih 80%, 10%-nya itu konsentrat, 10%-nya lagi hijauan. Dan itu bisa gemuk tuh, nggak pakai rumput banyak juga bisa. Ya. Artinya ditundukkan lah itu. Ya. Kambing bisa dimanfaatkan, begitupun unta untuk selain dipotong juga dia dipakai sebagai kendaraan padang pasir. Ya, kendaraan padang pasir kan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Wah, teknologi canggih. Hidungnya bisa tertentu, matanya bisa ada kayak selaput gitu tertutup. Kemudian dia punya kantong air lambung yang banyak, ketika minum dia banyak, dia bisa berhari-hari, sampai 14 hari kalau nggak salah tidak minum. Kemudian dia menyimpan cadangan lemak dan sebagainya di perutnya dan dipergunakan ketika dia tidak makan. Kendaraan hebat di padang pasir itu hutan sampai sekarang. Cuma kalau sekarang lebih banyak diternakin gitu ya. Kembali lagi tadi Allah ya menggambarkan menciptakan diri manusia dan menciptakan pasangan manusia yang sejenis. Ya. Kemudian juga menciptakan binatang ternak ya, yang ditundukkan untuk manusia. Selanjutnya, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dzulumatin thalath. Yang menciptakan kamu di perut ibu. Ya. Butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin, ciptaan demi ciptaan, langkah-langkah, ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya, ada fase tahap-tahapannya. Ya. Fi dzulumatin thalath, dalam 3 kegelapan. Masya Allah, ini Allah gambarkan proses penciptaan manusia di perut ibu ya. Ada 3 kegelapan, setahap demi setahap. 3 kegelapan apa? Pertama kegelapan plasenta ya, kalau bahasa kita plasenta, ari-ari, satu lagi ketuban ya, selaput ketuban. Itu kegelapan pertama ya. Kegelapan kedua rahim, ketuban dan janinnya itu ada di rahim ibu. Masya Allah nih ya, ini kalau dibuat satu teknologi luar biasa, nggak ada teknologi yang mampu menciptakan sampai seperti itu. Teknologi apa IB itu juga ya, inseminasi buatan itu kan ditaruh di situ juga, tidak berbentuk rahim khusus gitu ya, kita nggak pernah ada tuh kayaknya mesin rahim itu ada ya yang bisa merawat embrio dari, wah ini bahasanya bahasa biologi banget nih, yang bisa merawat janin apa sih, nutfah itu ya, pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, merawat sampai jadi gede saya, sampai jadi bayi itu nggak ada yang bisa, mesin manapun sampai sekarang saya belum pernah dengar ya. Jadi pertama itu di ketuban. Jadi ketuban itu ada plasenta, ada ari-ari, ada selimut yang melingkupi bayi itu, dan bayi itu berenang di air ketuban. Yang kedua di kegelapan apa? Kegelapan rahim, kan tertutup rahimnya. Ya. Bahaya kalau rahim itu bocor ya, tertutup. Ya, cuma dari bawah aja untuk masuk sperma laki-laki ya. Kemudian yang ketiga, kegelapan yang ketiga ya, adalah kegelapan perut ibu, karena rahim itu di dalam perut ibu. 3 kegelapan ya. Ada 3 kegelapan dan manusia nggak bisa apa-apa pada saat itu ya.
Nggak bisa gitu, waduh mama, gimana mama, saya gelap banget di sini, saya tolong dong bukain jendela biar saya bisa melihat apa sih di luar. Nggak bisa, mati deh ibunya kalau dibukain jendela gitu. Ya, jadi kegelapan ya, ini juga isyarat embriologi lah kalau bahasa kita kan. Manusia itu dari mimani yumna, dari mani yang tumpah dari sperma, kemudian bergabung ya menjadi alaqah ya. Khalaqal insana min alaqah, ciptakan manusia dari alaqah. Alaqah itu kalau bahasa kedokterannya zigot ya bahasa kedokteran, bahasa biologi. Zigot atau apa ya, cek sendiri deh ya, pertemuan antara dua sel kelamin itu lalu menjadi mudghah itu daging ya, berkembang terus dan ketika berkembang tuh butuh asupan banyak ya kan ya, sama lah kalau kita memelihara hewan, semakin besar dia semakin banyak makanan yang harus kita berikan. Tapi coba kita bayangkan ketika kita berada di dalam perut ibu, betapa banyak masukan yang diberikan kepada kita karena kita berkembang terus setiap detik. Sel-sel kita berubah terus setiap detik, makanya nggak ada mesin yang sanggup perubahannya tiap detik. Kalaupun ada mesin, ya misalnya mesin pabrik mau berubah desain, itu dirubah semuanya. Mesin ini cetakannya begini, berubah lagi, kan nggak mungkin cetakannya berubah terus tiap detik gitu. Kalau kita nyetak sesuatu dari mesinnya, dan nggak pernah bisa manusia. Jadi kalau kita memandang perut ibu, perut istri kita, ya, betapa ada keajaiban yang Allah berikan di sini, yaitu penciptaan kita. Ajaib. Setiap saat berkembang dan setiap saat butuh air, butuh makanan, butuh oksigen. Ya. Dan waktu itu juga dari kecil kita nggak punya gigi, nggak bisa makan di situ ya. Cukup dari tarik pusat plasenta ini. Ini sampai sekarang nih pusat kita masih ada ya. Mulut kita pertama ya pusatnya. Dipegang ya teman-teman, mungkin pegang ya perutnya masing-masing pusat. Itu mulut kita pertama. Dan itu canggih gitu. Sistemnya itu bisa mengatur sehingga berkembang dari mudghah tadi ya, dari daging lalu izoma menjadi tulang, dibungkus lagi daging, lalu menjadi khalqan akhar. Di ayat yang lain disebutkan menjadi makhluk yang sangat berbeda dari yang pertama. Coba bayangkan, itulah kekuasaan Allah. Tahap demi tahap di surat Al-Mu'min itu disebutin ya, tahap demi tahap. Ya. Dan itu melampaui keilmuan embriologi ya dulu ya. Itu zaman 1400 tahun yang lalu juga sudah disampaikan. Jamaah kamu takwa astagfirullah. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Dialah Allah yang menguasai itu, yang menjalankan proses itu. Ya. Rabbukum, dialah Allah Tuhanmu, ya. Rabbmu, lahul mulk, dia punya kekuasaan, punya kerajaan, punya kekuatan untuk mengatur itu semua. Termasuk proses kelahiran di ternak ya. Macam-macam itu proses kelahiran di ternak, di hewan lah kalau secara umum. Ada yang pakai bertelur, ada yang pakai beranak, ada yang bertelur dulu terus jadi beranak. Ya. Hewan. Ada yang tingkah lakunya berbeda-beda ya. Ada yang telurnya dipegang aja sama bapaknya, penguin. Ya. Telurnya itu dipegang terus sama bapaknya tuh di kakinya. Berdiri sekian hari sampai menetas. Ya. Bapaknya penguin itu luar biasa tuh kalau kita ini ya, begitu perhatian sama keturunannya. Beda dengan ayam jago kan. Ayam jago mas yang udah selesai diurus sama ibunya. Ya.
Yaitu ini aja lah perumpamaan bahwa hewan itu begitu. Ada juga yang makan bukan makan, mengambil anaknya di mulutnya, maksudnya buat bawa kemana-mana pakai mulutnya, bukan dimakan, bukan tetap enak. Dan gak dimakan memang hewan. Ya, ada perilaku hewan yang kanibal ya, seperti belalang sembah itu apa ya? Cangcorang ya, dia juga kanibal. Ya. Tapi proses penciptaan hewan sama dengan manusia, sama-sama uniknya gitu. Kalau ikan kan tidak ada rahimnya ikan. Datang dia turun ke bawah ikan, kemudian sel telurnya dikeluarkan, lalu datang yang jantannya, sel spermanya ditaruh di sel telur itu di luar. Ya, makanya ikan tuh banyak bertelur kayak gitu, karena kan ketika di luar dia nggak bisa menjaga dan sebagainya, banyak dimakan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau yang di sini disampaikan bagaimana proses penciptaan manusia yang begitu unik dengan 3 kegelapan. Sebelumnya dikasih isyarat juga tentang hewan ya, 8 hewan yang berpasangan ini. Ya, sampaikan. Dan itulah Allah Tuhanmu ya, yang menguasai kekuatan itu, yang menguasai untuk menggerakkan itu semua. Manusia nggak ada apa-apanya, nggak bisa mengikuti ataupun nggak bisa melakukan perbuatan itu, nggak bisa manusia. Ya. La ilaha illahu, tiada ilah selain Dia, selain Allah ya, yang menguasai semuanya. Ya. Makanya kalau saya dulu ya waktu kelahiran 3 anak saya tuh, sebenarnya saya pengen melihat proses kelahiran itu ya dari bagian bawah istri, tapi nggak bisa waktu itu, saya dekat sama istri. Maksudnya pengen melihat proses kelahirannya, keluarnya kepala anak saya dan sebagainya, supaya kita kan mungkin suatu saat mana tahu ya dalam keadaan darurat, nggak ada siapa-siapa ya, cuma kita yang bisa bantu, jadi ketahuan lah caranya gimana gitu. Nggak bisa juga waktu itu, nggak bisa saya melihat kelahiran langsung, tapi di sisi dekat kepala istri waktu itu. Pengen sebenarnya saya biar tahu juga gitu kan. Ya, jadi kembali lagi, la ilaha illahu, tiada ilah selain Dia yang bisa mengelola semuanya, termasuk membuat manusia mempunyai keturunan yang terus-menerus. Ya. Makanya perilaku LGBT, ya, lesbi, gay, biseksual, transgender itu kalau bahasa kita bencis dan sebagainya, yang suka laki dengan suka itu ditentang oleh Islam itu. Karena apa? Dia tidak bisa menurunkan lagi kemanusiaan. Dia bahkan menghancurkan kemanusiaan. Yang kayak gitu emang layak dibunuh. Makanya saya setuju juga tuh yang di Brunei ya, gaya dan sebagainya itu dibunuh. Memang itu setara zina itu. Ya. Kalau zina itu laki perempuan masih ada unsurnya lah, manusianya masih ada ini. Nah kalau ini laki dan laki, ya, makanya di kaum Sodom itu dihancurkan. Nah sifat-sifat kaum Sodom itu tetap ada hingga sekarang, mungkin hingga di Indonesia. Pak, kalau saya sudah begitu gimana Pak? Tobat. Bukan tidak bisa, bukan. Kan pernah saya ceritain ya bagaimana seorang gay masuk Islam waktu itu di Amerika disyahadakan oleh Imam Syamsi Ali ya, salah satu imam New York, orang Indonesia di New York itu ya. Dia itu ya Pak, si Imam Syamsi Ali ketika ditanya waktu itu bolehkah saya masuk Islam? Boleh, tapi Bapak kayaknya nggak boleh saya masuk Islam. Kenapa? Karena saya gay. Kemudian Imam Syamsi tertegun sebentar, kemudian dia bilang harus semuanya, bahwa Islam meninggalkan itu semua.
Kemudian dia berkata bahwa dia mau meninggalkan itu semua, dan 2 tahun setelah itu ya, dia sudah tidak dengar lagi ceritanya. Ada yang guru ngaji lah mungkin yang disampaikan. 2 tahun lagi setelah itu, saya sudah sampaikan kisah ini, cuma saya ingatkan lagi ya. 2 tahun setelah itu dia menyatakan akan menikah dengan seorang wanita di Maroko. Jadi muslim yang baik. Bisa, bukan gak bisa gaya itu disuguhkan. Bukan gak bisa, bisa. Ya. Ini gaya yang begitu saja itu bisa disembuhkan. Apalagi perilaku sebagian manusia ya. Suka yang berbuat ini yang gak benar, bisa disembuhkan, bisa. Ya. Fa'anna tusrafun, kata Allah, begitulah Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai ini. Fa'anna tusrafun, bagaimana kamu dipalingkan gitu. Dipalingkan pada kekuasaan itu, jadi menghindar ataupun mencari kekuasaan lain. Kan mencari kekuasaan lain itu. Menganggap Allah punya anak, ya kan? Ya, itu mencari kekuasaan lain. Sirik ya. Ya, bagaimana kamu bisa dipalingkan setiap saat kamu melihat menutupnya malam kepada siang, menutupnya siang kepada malam, peredaran matahari dan bulan yang gak pernah menyatu hingga hari ini. Lalu bagaimana tubuh kamu, hidup kamu, mulai dari kamu kecil tidak ada apa-apanya, ada di perut ibu, berkembang, wahnan ala wahn, payah demi payah ibu kita ya, semakin lama semakin berat, dan kita nggak bisa apa-apa pada saat itu. Ya. Bagaimana kamu bisa dipalingkan menjadi menyekutukan Allah gitu? Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa